Sesi pertama di dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional akan membahas materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Ini merupakan satu materi dasar yang perlu dikuasai mahasiswa peminatan keuangan di dalam belajar manajemen keuangan internasional. Pendahuluannya seperti ini ya. Secara umum, substansi dari manajemen keuangan internasional, nanti kalau saya menyebut MKI, itu berarti manajemen keuangan internasional ya. Sama substansinya dengan manajemen keuangan atau MK yang teman-teman sudah pelajari di semester 3. Samanya gimana nih Pak? MKI itu juga fokus pada 3 keputusan penting dalam manajemen keuangan. Ya, MKI itu juga fokus pada 3 keputusan penting dalam manajemen keuangan. Apa sajakah itu? Saya sedikit mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian. Yang ini adalah keputusan pendanaan, financing decision. Ya, bicara tentang how to finance the firm. Bagaimana sih mendanai atau membiayai aktivitas perusahaan, ya, baik itu aktivitas investasi ataupun kegiatan operasional perusahaan. Itu namanya keputusan pendanaan ya. Bagaimana perusahaan mencari dana untuk membiayai kegiatan investasi dan kegiatan operasional perusahaan. Keputusan yang kedua adalah keputusan investasi, investing decision. Keputusan investasi akan berbicara tentang bagaimana perusahaan itu memutuskan ya investasi jangka panjang apa yang akan dipilih di masa depan. Ya, saya ulang bahwa pada saat kita berbicara keputusan investasi, manajer keuangan perlu berpikir ya, investasi mana yang tepat untuk dipilih oleh perusahaannya di jangka panjang pada masa depan. Harapannya karena setiap investasi itu kan seperti kita melempar koin ya teman-teman ya, ada kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Sehingga terutama untuk investasi jangka panjang, jangan sampai salah memilih investasi yang dipilih. Karena nanti ruginya pun akan dalam jangka panjang. Kemudian juga ada kebijakan dividen atau dividen policy. Ingat bahwa dividen itu adalah bagian laba ya yang dibagikan kepada pemegang saham. Oke, jadi kalau kita berbicara laba, ini sedikit flashback manajemen keuangan ya. Laba perusahaan, laba bersih setelah pajak itu akan dibagi kedua tempat gitu ya. Laba yang tidak dibagi ke pemegang saham ya, yang tidak dibagi ke pemegang saham disebut laba ditahan. Nah, laba ditahan ini nanti dia akan menambah ekuitas atau modal perusahaan. Ya, karena labanya ditahan. Labanya tidak diberikan kepada pemegang saham. Ya. Sebagian lagi itu akan ditaruh di dividen. Nah, kalau dividen ini adalah sebagian laba perusahaan ya, yang diberikan kepada pemegang sahamnya. Kenapa Pak pemegang saham kok perlu dividen? Ya karena para pemegang saham ini adalah pihak-pihak yang telah menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Ya, sehingga mereka pun berhak untuk mendapatkan dividen. Nah, ini konsep dasar yang perlu diingat ya, bahwa laba perusahaan itu bisa dialokasikan ke laba ditahan ya, nanti akan menambah ekuitas ini laba ditahan atau menambah modal perusahaan ya, akan menjadi sumber dana internal perusahaan. Tapi kalau labanya itu dibagikan ke pemegang saham, namanya dividen. Dan sebagai mahasiswa peminatan keuangan harus paham sekali konsep laba itu ya. Jadi manajemen keuangan internasional juga fokus pada 3
keputusan keuangan ini, pendanaan, investasi, dan kebijakan dividen. The next question is, what is the difference between financial management and international financial management? Apa nih Pak bedanya antara MKI dengan MK yang sudah saya pelajari di semester 3? Ya, bedanya dari perspektif atau sudut pandang bagaimana ketiga keputusan tadi diambil. Ya, jadi tergantung dari perspektif atau sudut pandang bagaimana keputusan pendanaan, keputusan investasi dan kebijakan dividen itu diambil. Lebih jelasnya, di manajemen keuangan internasional, ya, ketiga keputusan keuangan tadi dilakukan pada perspektif internasional. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi MKI fokus pada perspektif internasional, ya. Dengan kata lain, ketiga keputusan keuangan dilakukan pada perusahaan multinasional atau multinational corporation, nanti akan saya sering sebut dengan MNC. Jadi kalau saya sebut MNC, berarti dalam benakmu, dalam pikiranmu itu adalah perusahaan multinasional. Apa Pak perusahaan multinasional ya? Tadi sudah saya singgung bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi tidak hanya di satu negara, tapi dia mempunyai kegiatan bisnis ya di berbagai negara. Makanya disebut multi ya. Multi itu kan banyak, lebih dari satu negara. Misal kita lihat kalau di Indonesia ya, beberapa perusahaan multinasional yang sering Anda kenal dan bahkan mungkin produk-produknya sering Anda pakai ya. Misal Nestle. Ya. Nestle itu pusatnya ada di kota Velve, Swiss. Ya. Tapi di Indonesia pun juga ada Nestle. Di India juga ada Nestle dan negara-negara yang lain. Terus Unilever mungkin ya, itu juga perusahaan multinasional. Bahkan produk-produk Unilever pun sering Anda pakai di rumah gitu ya. Karena mulai dari sabunnya, mungkin kemudian dari apa namanya pasta giginya, kosmetiknya, banyak. Saya yakin mahasiswa yang di kelas ini menggunakan produk-produk Unilever. Nah, itu contoh perusahaan multinasional ya. Artinya perusahaan itu beroperasi tidak hanya di satu negara, tapi di berbagai negara. Nanti kita akan mendengar istilah induk perusahaan dan juga anak perusahaan ya. Jadi kalau induk perusahaan itu, kalau tadi saya bilang Nestle, maka induk perusahaannya ada di kota Swiss ya, di Velve. Di kota Velve, negaranya Swiss. Indonesia berarti merupakan anak perusahaannya. Ya, karena Nestle itu didirikan di kota Velve, Swiss ya. Dan di negara-negara yang lain, anak perusahaan dari Nestle itu banyak. Makanya sampai sekarang pun Nestle itu merupakan salah satu perusahaan yang berkelanjutan. Artinya kegiatan bisnis dia udah puluhan tahun itu terbukti ya. Dia sustain. Kalau istilah saya sustain ya, bertahannya lama. Termasuk tadi saya contohkan Unilever. Oke ya, jadi kalau nanti saya sebut MNC itu berarti adalah perusahaan multinasional ya. Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya di berbagai negara. Berikutnya, what is the goal of MNC? Apa tujuan didirikannya perusahaan multinasional? Tujuan MNC itu apa sih, Pak? Gitu ya. Sama seperti Anda pada saat belajar manajemen keuangan. Tujuan utama dari suatu MNC itu adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Ya. The main goal of multinational corporation is to maximize shareholder wealth. Ya, memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Kembali lagi saya tekankan, karena pemegang saham itulah mereka-mereka yang telah menanamkan modalnya pada perusahaan, sehingga mereka perlu disejahterakan. Nih, perlu diingat ya, tujuan dari
perusahaan multinasional, yaitu memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Berikutnya, konflik-konflik yang menghalangi pencapaian tujuan NMC itu apa saja? Nah, ini mungkin pernah dibahas di semester 3 ya. Di dalam manajemen keuangan, ya, apalagi di manajemen keuangan internasional ya, yang lingkupnya sudah lebih dari satu negara, ada yang namanya masalah keagenan atau agency problem. Ya, apa yang dimaksud dengan masalah keagenan? Ya, masalah keagenan adalah konflik, ya, atau benturan kepentingan antara siapa? Antara pemegang saham, ya, mereka-mereka yang telah menanamkan modalnya ke perusahaan dengan para manajer. Ya, jadi istilahnya kalau di dalam manajemen keuangan ini, manajer ini disebut sebagai agen. Oke, manajer itu dianggap sebagai agen. Kemudian pemegang saham itu disebut sebagai prinsipal. Prinsipal itu apa? Pemilik. Prinsipal ya. Karena pemegang saham ya berarti dia orang-orang yang berhak memiliki saham, memiliki perusahaan itu. Karena dia telah menanamkan modalnya ke perusahaan. Nah, kenapa disebut masalah keagenan? Ya, karena manajer ini kan tugasnya dia harus tadi dibilang memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Oke, tapi kalau ada konflik antara manajer dengan pemegang saham, misal ya, manajer misalkan merasa bahwa insentif yang gue dapat itu kok kecil ya, padahal gue udah banting tulang kerja keras untuk memperkaya pemegang saham, misalnya itu ada konflik tuh berarti. Jadi manajer merasa insentif gue kurang nih, ya. Yang diberikan perusahaan ke saya kurang, padahal saya telah banyak memberikan pikiran dan tenaga saya untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Nah, kalau muncul konflik seperti itu, bisa jadi nanti manajer ini tidak bekerja atau tidak mementingkan pemegang saham. Bisa jadi nanti para manajer ini mementingkan kepentingan dia sendiri, ya. Jadi nanti dia bekerja itu tidak sesuai dengan koridornya. Karena tadi ingat bahwa tujuan MNC adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Nah, kalau sampai muncul konflik atau benturan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, akan muncul yang namanya masalah keagenan. Ya, masalah keagenan akan muncul biaya. Biaya inilah yang disebut biaya keagenan atau agency cost. Ya, jadi istilah masalah keagenan atau biaya keagenan ini sering nanti Anda temui kalau Anda meneliti tentang keuangan perusahaan ya. Ada yang namanya teori keagenan atau agensi teori. Nah, nanti bagi Anda di skripsi yang menggunakan agensi teori, itu intinya adalah teori yang menjelaskan bahwa ada benturan kepentingan antara agen, ya, dalam hal ini manajer, dengan prinsipal atau pemiliknya atau pemegang sahamnya. Namanya agensi teori. Ya, ingat Anda ini sudah mahasiswa keuangan, pahami teori-teori keuangan itu banyak, ya, agensi teori, ya, trade off teori, kemudian apa namanya teori-teori keuangan yang lain itu dipahami. Karena pada saat Anda membuat skripsi, teori keuangan itu harus muncul di bab 2. Karena yang namanya karya ilmiah seperti skripsi itu perlu dibungkus dengan yang namanya teori. Tidak hanya menjelaskan tentang penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik skripsimu, tapi tentukan teorinya apa yang mau dianalisis dari topik skripsi yang Anda ambil. Itu ya. Jadi untuk masalah ini ada yang namanya agensi teori atau teori keagenan. Nah, biaya keagenan untuk MNC, ya, perusahaan multinasional itu akan lebih besar daripada perusahaan domestik murni. Ya, kalau saya sebut perusahaan domestik murni ini berarti perusahaan yang hanya punya kegiatan operasionalnya itu di satu negara.
Oke, sehingga wajar ya kalau biaya keagenan MNC itu lebih besar karena manajernya tidak hanya di satu negara, tapi di berbagai negara. Kok bisa, Pak, biaya keagenan MNC lebih besar? Yang pertama, ukuran MNC lebih besar. Jelas ya, bahwa MNC itu tidak hanya di satu negara, tapi dia beroperasi, dia punya anak perusahaan di berbagai negara. Kemudian yang kedua adalah sulitnya memonitor manajer-manajer dari anak perusahaan yang letaknya jauh dari negara asal. Ya, jadi monitoringnya lumayan sulit ya. Mungkin bisa memonitor kalau zaman sekarang mungkin lewat Skype atau misalkan lewat Zoom seperti ini yang kita lakukan gitu ya. Itu bisa kita memonitor manajer. Tapi di luar dari itu kita bisa lihat performance-nya misalkan dari laporan keuangan gitu ya. Jadi itu biaya keagenan lebih besar karena sulitnya melakukan controlling atau monitoring ya terhadap manajer-manajer yang ada di anak perusahaan. Yang ketiga, manajer-manajer anak perusahaan di luar negeri ya tumbuh dengan culture atau budaya yang berbeda ya, yang mungkin tidak mau mengejar tujuan yang seragam ya. Bisa jadi pengaruh budaya itu akan mempengaruhi bahwa para manajer di masing-masing negara ya, di masing-masing anak perusahaan itu tidak mau untuk mengejar tujuan yang seragam. Yaitu ada potensi bahwa untuk mencapai tujuan yang seragam, manajer di luar negeri mungkin tidak mau, ya karena ada pengaruhnya budaya. Ini setidaknya 3 alasan ya, kenapa biaya keagenan di MNC lebih besar dibandingkan dengan perusahaan domestik murni. Lalu kendala-kendala yang dihadapi MNC itu apa saja ya? Karena para manajer keuangan MNC tetap diingat bahwa mereka itu punya tugas untuk memaksimumkan nilai perusahaan mereka. Ya. Kalau nilai perusahaan mereka maksimal, maka tadi akan tercapai juga. Kekayaan pemegang saham pun akan selalu pada top level ya, selalu pada level puncak, pada level yang maksimal. Tapi ada berbagai kendala yang dihadapi oleh perusahaan multinasional atau MNC ya. Yang pertama adalah kendala lingkungan. Ya, kenapa Pak kendala lingkungan menjadi kendala pada MNC? Karena tiap negara itu punya karakteristik lingkungannya sendiri yang unik. Itu kendala yang pertama, bahwa setiap negara itu punya karakteristik lingkungan yang unik gitu ya. Bisa budayanya mungkin unik dibandingkan dengan negara-negara yang lain, itu mau nggak mau juga menjadi kendala yang bisa dihadapi oleh para manajer MNC ya. Yang kedua, kendala regulatori. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ya. Tiap negara punya karakteristik regulatori sendiri yang juga unik ya, terutama terkait apa? Pajak, ya. Peraturan konversi valuta ya. Jadi kalau mata uang dia didolarkan misalkan, atau mata uang dia misalkan kita rupiahkan ya, itu ada negara-negara yang punya regulatori terkait itu, termasuk juga pengembalian laba. Ya, karena ada negara yang mensyaratkan ya kalau suatu perusahaan beroperasi di satu negara dia, maka dia harus mengembalikan atau memberikan sebagian porsi labanya ke negara. Itu regulatori itu juga menjadi kendala juga bagi MNC gitu ya. Jadi kalau satu MNC itu membangun satu perusahaan di satu negara, perlu dipelajari karakteristik lingkungan plus tadi regulatorinya juga ya, aturan-aturannya apa. Yang ketiga kendala etika ya, karena apa? Tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara. Ya, jadi di dunia ini tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara. Sehingga juga perlu ya kita memahami etika-etika yang berlaku di suatu negara. Karena tadi MNC ini tidak hanya beroperasi di satu negara. Artinya dari slide ini ya,
kenalilah negara di mana MNC itu didirikan. Ya, karena akan berdampak pula pada nanti masalah-masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut di negara itu. Berikutnya adalah teori-teori bisnis internasional. Ya, yang pertama adalah teori keunggulan komparatif klasik. Ya, teori keunggulan komparatif klasik. Apa yang dimaksud dalam teori keunggulan komparatif klasik ini? Ya, teori ini mengatakan bahwa masing-masing negara itu punya keunggulan untuk berspesialisasi ya, pada produk-produk yang bisa diproduksi dengan biaya yang relatif efisien. Ya, maksudnya begini, suatu negara itu harusnya dia punya spesialisasi ya. Dia mau dikenal untuk menghasilkan produk apa gitu kan? Itu perlu untuk menembus pasar internasional ya. Sehingga negara lain tahu bahwa oh, Indonesia itu terkenal dengan batiknya ya, misalkan. Korea itu terkenal dengan K-pop-nya ya. Itu perlu sebenarnya dibangun oleh satu negara. Negara itu mau dikenal sebagai negara yang punya produk apa misalkan. Itu perlu. Itu namanya spesialisasi. Ya, jadi perusahaan bisa melakukan spesialisasi. Negara itu perlu harusnya memiliki spesialisasi mau dikenal sebagai negara yang punya produk apa ya. Terutama yang tidak dimiliki oleh negara lain. Itu yang namanya adalah spesialisasi ya. Kemudian teori yang kedua adalah teori pasar tidak sempurna. Nah, teori ini mengatakan bahwa adanya biaya transfer tenaga kerja ya dan sumber daya lain untuk tujuan produksi ya. Jadi mungkin transfer itu kan pemindahan ya. Orang ini kan bisa dipindahkan kan mobile ya. Orang itu kan mobile. Jadi bisa dipindah-pindahkan dari satu negara ke negara yang lain atau sumber daya yang lain ya. Modal misalkan gitu kan. Itu kan dia bisa dipindahkan. Perusahaan mungkin berupaya menggunakan faktor-faktor produksi luar negeri jika faktor-faktor ini dirasa lebih murah daripada faktor-faktor lokal. Ini yang dimaksud dengan teori pasar tidak sempurna ya. Jadi perusahaan bisa mengambil faktor-faktor produksi luar negeri jika faktor-faktor itu dirasa lebih murah dibandingkan dia ngambil orang atau tenaga kerja atau bahan baku misalkan atau modal misalkan dari faktor-faktor lokal. Itu juga yang dinamakan dengan teori pasar tidak sempurna. Berikutnya, teori bisnis internasional yang ketiga itu adalah teori siklus produk. Teori ini mengatakan bahwa sebuah perusahaan ya awalnya dia mantap di pasar lokal atau pasar domestik saja. Nah, saya mantap aja deh di satu negara saja. Saya udah untung gitu ya. Tapi kadang muncul niat juga ekspansi ke luar negeri. Munculnya ekspansi ini biasanya karena reaksi terhadap permintaan asing akan produk-produknya. Ya, jadi tadi yang awalnya mantap di pasar domestik saja udah deh, saya mainnya cuma di pasar Indonesia saja. Tapi karena adanya permintaan yang lebih, ya permintaan asing itu banyak terhadap produk-produknya, itu juga bisa perusahaan itu melakukan ekspansi atau perluasan ke pasar luar negeri. Itu yang dinamakan dengan teori siklus produk. Itu tadi ada 3 ya, teori-teori bisnis internasional. Nah, ini masih menyambung tentang teori siklus produk ya. Ada yang namanya siklus hidup produk internasional ya. Di sini kalau kita lihat diagramnya, yang pertama adalah perusahaan menciptakan produk untuk mengakomodasi permintaan lokal ya. Jadi awalnya perusahaan itu berproduksi untuk memenuhi, untuk mengakomodasi permintaan lokal. Ya. Kemudian lebih jauh lagi di sini
firm exports product to accommodate foreign demand. Nah, di sini tingkatannya udah lebih tinggi ya. Perusahaan mengekspor produknya untuk memenuhi atau mengakomodasi permintaan asing. Ya, karena tadi dikatakan perusahaan bisa ekspansi kalau permintaan asing itu banyak terhadap produk-produknya. Lalu yang berikutnya, gitu ya, perusahaan bisa mendirikan anak perusahaan di negara lain ya, di luar negeri, di luar negaranya, untuk menunjukkan bahwa dia itu juga hadir kok di pasar internasional ya, maksudnya di pasar luar negaranya, ya, dan memungkinkan hal ini untuk mengurangi cost ya, reduce cost. Jadi perusahaan bisa membangun anak perusahaan nih, subsidiary ini anak perusahaan ya, di negara luar, negara asing ya, di negara lain. Dengan cara membuat anak perusahaan di luar negeri, itu bisa juga memicu yang namanya mengurangi cost ya. Karena kalau misalkan kita bilang ekspor, itu juga ada biayanya. Di salah satu juga nanti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya adalah membentuk anak perusahaan itu merupakan metode untuk melakukan bisnis internasional ya. Lalu di sini ada 4A dan 4B, ini ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ya pada tahap 4 ya. Yang pertama di 4A ini ya, perusahaan mendiferensiasikan produknya dari kompetitor, dari para pesaingnya. Jadi dia membuat produk itu beda dengan pesaingnya. Ya, dan mengembangkan expense, ya, mengembangkan produk lain ya, mengembangkan produk-produk yang lain di negara asing ya, artinya di luar negara asalnya. Dia berproduksi produk-produk yang lain juga. Jadi tidak hanya satu produk, tapi produk lain itu banyak produk yang lain ya. Kalau kita lihat misalkan seperti Unilever gitu kan, dia punya sabun, dia punya kecap, dia punya shampoo, ya, kosmetik dan lain sebagainya. Itu namanya produk lainnya. Bahwa Unilever itu punya banyak jenis produk. Ya, atau di sini kemungkinan yang keempat B adalah bisnis di luar negeri dari perusahaan itu menurun. Menurunnya karena apa? Ya, karena daya saingnya ya, competitive advantages itu daya saingnya itu berkurang atau hilang. Ya, jadi karena daya saingnya itu berkurang, mungkin produknya sudah ditiru oleh negara-negara lain ya, atau produknya ditiru oleh perusahaan lain, sehingga daya saingnya kurang gitu ya. Banyak juga yang jual produk yang sama misalkan dengan harga yang bersaing misalkan. Nah, kalau daya saingnya kurang, bisa jadi nanti bisnis di luar negeri itu juga akan menurun ya, declines. Nah, jadi dari gambar ini menggambarkan kita tentang siklus produk internasional gitu ya. Dan diingat bahwa kalau kita menciptakan produk-produk yang baru gitu ya, kesulitannya adalah kalau produk itu mudah diimitasi, mudah ditiru, ya maka kita harus siap-siap ya. What's next? Apa yang berikutnya kita akan lakukan kalau seandainya produk kita itu sudah ditiru oleh perusahaan atau negara yang lain? Karena bisa jadi nanti daya saing kita itu berkurang kalau produk kita sudah ditiru. Oke, yang berikutnya adalah setidaknya ada 6 ya, ada 6 metode-metode dalam melakukan bisnis internasional. Ya, yang pertama adalah yang paling klasik ya, yang paling konvensional itu adalah perdagangan internasional. Ini yang paling konservatif ya, yang bisa dilakukan oleh perusahaan kalau ingin melakukan bisnis internasional. Ya, apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Bahwa perusahaan itu mempenetrasi pasar luar negeri ya, dengan cara mengekspor.
Nah, ini salah satu pendekatan konservatif yang bisa dilakukan kalau perusahaan itu ingin melakukan bisnis internasional ya. Dia mengembangkan sayapnya atau mengekspor produknya ke luar negeri. Ataupun bisa untuk mendapatkan bahan baku berharga yang murah ya dengan cara mengimpor. Ekspor dan impor ini merupakan cara yang bisa dilakukan ya, pendekatan konservatif dalam melakukan bisnis internasional. Ya, jadi dengan cara mengekspor, kalau perusahaan itu banyak permintaan dari asing, ataupun kita bisa mengimpor kalau kita ingin dapat bahan baku yang lebih murah misalkan ya. Yang kedua adalah perjanjian lisensi atau licensing. Ya, apa yang dimaksud dengan perjanjian lisensi ini, Pak? Ya, ini kesepakatan di mana perusahaan lokal ya di sebuah negara tamu, maksudnya di negara asing ya, di negara luar negaranya sendiri, memproduksi barang sesuai dengan spek ya atau spesifikasi dari perusahaan pemberi lisensi. Nah, jadi dia berproduksi sesuai dengan spesifikasinya perusahaan pemberi lisensi ya. Apakah dia pemberi lisensi tentang teknologi ya, mesin dan lain sebagainya. Setelah barang terjual, nantinya perusahaan akan mengambil sebagian laba ya. Jadi ada pembagian laba antara pihak yang telah memberikan lisensi perusahaan untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasinya, dia juga harus bagi labanya kepada perusahaan yang memberikan lisensi. Ini yang kedua ya, perjanjian lisensi atau licensing. Kita ke metode bisnis internasional yang ketiga, perjanjian waralaba atau franchising. Nah, ini mungkin yang juga sering pasti Anda juga sudah paham ya, bahwa dalam perjanjian waralaba atau franchising ya, ini adalah kesepakatan di mana sebuah perusahaan itu menyediakan strategi penjualan ya, atau pelayanan tertentu, bantuan, dan mungkin investasi awal kepada franchise dengan imbalan fee secara periodik ya. Paling mudah kalau kita bicara franchise misalkan kayak McDonald gitu ya, Pizza Hut. Nah, itu ada di mana-mana kan, di berbagai negara itu melakukan franchise nih, waralaba ya. Donald, misalkan terus Pizza Hut ya. Itu contoh-contoh mudah yang sering Anda ketahui ya. Bahkan Anda juga sering mengkonsumsi produk-produk mereka itu menggunakan konsep waralaba atau franchising ya. Metode bisnis internasional yang keempat adalah usaha patungan atau joint venture. Nah, ini usaha antara dua perusahaan atau lebih ya, yang saling berbagi tanggung jawab dan laba. Jadi, salah satu teknik atau metode juga untuk melakukan bisnis internasional adalah melalui patungan antara dua perusahaan atau lebih. Nah, nanti tinggal di perjanjian untuk mendirikan perusahaannya dijelaskan ya tanggung jawab dan juga pembagian labanya seperti apa. Metode yang kelima adalah akuisisi perusahaan asing ya. Jadi salah satu cara untuk memasuki pasar asing adalah dengan cara mengendalikan bisnis luar negerinya secara penuh. Ya, atau tadi disebut mengakuisisi perusahaan asing ya. Tujuannya apa sebenarnya kalau perusahaan itu mengakuisisi perusahaan asing? Yaitu untuk mendapatkan pangsa pasar ya. Pangsa pasar itu market share mungkin yang sering Anda dengar. Pangsa pasar itu adalah bagian pasar yang bisa dikuasai perusahaan. Kalau perusahaan itu sudah mengakuisisi perusahaan asing, harapannya pangsa pasarnya akan bertambah. Yang tadinya mungkin pangsa pasarnya hanya 10% gitu ya, dengan mengakuisisi perusahaan asing, mungkin pangsa pasarnya bisa di atas 10%. Ya, karena salah satu tujuan perusahaan mengakuisisi perusahaan asing adalah pangsa pasarnya nambah. Itu yang kelima ya, dengan cara akuisisi perusahaan asing. Yang keenam, metode bisnis yang terakhir adalah pembentukan anak perusahaan baru di luar negeri. Nah, ini juga yang butuh biaya juga gede ya, teman-teman ya. Metode yang keenam ini.
membentuk anak perusahaan baru di luar negeri ini juga jelas ini butuh pertimbangan yang matang. Karena apa? Cost-nya tinggi. Ya, kita bangun perusahaan di dalam negeri aja kan pertimbangkan ya. Kita juga butuh investasi tanah, gedung, ya. Nanti kita juga mau merekrut karyawan seperti apa, ya, sistem perekrutannya seperti apa, kita mau jual produk apa, misalkan, ya, memonitornya seperti apa. Tapi yang keenam ini juga merupakan metode bisnis internasional. Kalau kita ingin masuk ke pasar internasional, kita bentuk anak perusahaan baru di luar negeri. Jadi perusahaan dapat memasuki pasar luar negeri dengan mendirikan operasi-operasi baru di negara-negara asing untuk memproduksi dan menjual produk mereka. Ini pun juga perlu apa ya? Studi kelayakan kalau kita bicara di semester 5 ya, semester lalu ya. Perlu adanya studi kelayakan apakah dengan membentuk anak perusahaan baru di luar negeri ini akan benar-benar menguntungkan perusahaan atau tidak. Kenapa? Karena pertimbangannya cost atau biayanya juga tinggi. Nah, dari 6 metode tadi gitu ya, mulai dari perdagangan internasional sampai tadi yang keenam, itu kita sebut dengan membentuk anak perusahaan baru di luar negeri. Di dalam manajemen keuangan internasional, ya itu kita juga mengenal istilah yang namanya investasi luar negeri langsung. Investasi luar negeri langsung atau direct foreign investment, ya, DFI. Apa yang dimaksud dengan DFI ini? Ya, metode apapun yang meminta investasi langsung dalam operasi-operasi di luar negeri disebut DFI. Ya, jadi kita perhatikan dari 6 metode itu mana yang termasuk dalam DFI ya, atau Direct Foreign Investment. Asalkan kita perlu catat kalau minta investasi langsung dalam kegiatan operasionalnya di luar negeri maka dia akan masuk DFI. Lebih lanjut kita perhatikan poin kedua di slide ini. Perdagangan internasional dan perjanjian lisensi tidak dianggap sebagai DFI, ya. Tidak bisa dianggap sebagai investasi luar negeri langsung. Kenapa? Karena keduanya tidak melibatkan investasi langsung di dalam operasi-operasi di luar negeri. Ya, tidak melibatkan investasi langsung ya. Kalau kita misalkan ekspor, ya kita hanya mengeluarkan biaya ekspor terhadap barang yang kita ekspor keluar. Gitu ya. Lisensi juga kita tinggal membayar sesuai kesepakatan dengan perusahaan pemberi lisensi ya, kita bayarnya berapa terkait lisensi yang diberikan. Kita tidak langsung melakukan investasi, nggak keluar dana investasi langsung. Makanya metode yang pertama dan kedua tadi, perdagangan internasional dan juga perjanjian lisensi tidak dianggap sebagai investasi luar negeri langsung atau DFI. Berikutnya, franchising atau waralaba dan usaha patungan ya cenderung meminta investasi langsung ya. Jadi ini juga bisa dikategorikan DFI juga, tapi jumlahnya kecil atau tidak terlalu besar. Ya, untuk yang franchising tadi seperti McDonald ataupun Pizza Hut ataupun usaha patungan itu juga cenderung minta investasi langsung tapi jumlahnya nggak besar. Metode yang kelima dan keenam ya, akuisisi perusahaan asing dan pendirian anak perusahaan baru di luar negeri. Nah, ini ya, metode yang kelima dan keenam tadi, ini meminta jumlah investasi yang besar atau substansial, sehingga akuisisi dan pendirian anak perusahaan itu masuk elemen atau masuk komponen investasi luar negeri langsung atau DFI yang paling besar. Kenapa? Karena butuh investasi dana yang sangat besar atau substansial. Ya, jadi akuisisi dan pendirian anak perusahaan itu masuk komponen DFI yang paling besar. Itu setidaknya penjelasan tentang metode-metode bisnis internasional ya. Dan Anda sudah tahu DFI itu apa ya, investasi luar negeri langsung itu seperti apa. Berikutnya adalah eksposur terhadap risiko internasional. Nah, ini karena lingkupnya sudah internasional ya.
maka perusahaan itu juga perlu memanage, perlu mengelola risiko internasional ini. Apa saja yang perlu bisnis internasional itu perlu perhatikan gitu ya, untuk meningkatkan exposure MNC di dalam pasar internasional ya. Yang pertama, perlu diperhatikan pergerakan nilai tukarnya. Ya, karena fluktuasi nilai tukar bisa mempengaruhi arus kas dan permintaan luar negeri. Ya, kalau misalkan mata uang suatu negara itu turun, ya, misalkan di negara induk atau di negara anak perusahaan, nah itu perusahaan harus berpikir, gitu ya, kita akan memperbanyak produksi misalkan, atau kita harus menurunkan produksi kita ya, karena fluktuasi mata uang atau nilai tukar ini juga akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Dan negara lain juga meminta barang kita itu akan semakin banyak atau semakin sedikit ya. Kalau misalkan mata uang kita menguat misalkan ya, dibandingkan dengan negara lain misalkan. Oleh karena itu, manajer keuangan internasional itu perlu peka terhadap fluktuasi nilai tukar ini. Kalau nilai tukarnya menguat, ya bisa jadi permintaan luar negeri akan menurun, ya karena kalau dikonversi ke mata uang asing akan gede nilai mata uang itu ya, sehingga udah deh gue turunin aja nih permintaan gue ke negara A misalkan. Itu juga perlu diperhatikan. Manajer keuangan internasional juga harus berpikir tentang konversi ya, terutama nilai tukar dari negara A ke negara B. Itu akan mempengaruhi bisnis internasional. Yang kedua, kondisi-kondisi ekonomi luar negeri ya. Karena itu juga bisa mempengaruhi arus kas MNC. Terutama arus kas MNC di anak perusahaan ya, yang sudah berdiri atau yang sudah ada di negara-negara yang lain ya. Jadi negara itu misalkan mengalami inflasi, negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang turun misalkan. Nah itu mau nggak mau juga berdampak kepada keberlangsungan bisnis internasional. Ya seperti kondisi saat sekarang ini kan ya, COVID-19 itu kan tidak hanya melanda di satu negara, hampir di seluruh negara kena COVID-19. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu gitu ya, karena berbagai negara sudah kena resesi, ya resesi ekonomi, kelesuan ekonomi ya akibat COVID, aktivitas ekonomi mengalami penurunan, ya adanya misalkan PSBB, lockdown, itu kan aktivitas ekonomi kan berkurang kan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi arus kas dari perusahaan MNC. Yang ketiga, risiko politik ya. Tindakan-tindakan politik mempengaruhi arus kas MNC. Contoh misalkan ya, Amerika Serikat itu misalkan membuat atau bikin konflik dengan negara lain gitu ya. Nah, kalau Amerika itu punya anak perusahaan di negara itu yang berkonflik dengan Amerika, bisa jadi nanti negara itu memberikan misalkan pajak yang tinggi terhadap produk-produknya perusahaan yang Amerika itu berdiri di negara itu. Jadi hati-hati ya, resiko politik ini juga perlu dipertimbangkan. Ya, karena negara itu tahu bahwa oh ini perusahaan Amerika, dia sedang berkonflik dengan negara saya. Gue tinggiin aja deh pajaknya. Nah, itu kan juga akan menjadi problem, akan jadi masalah tuh bagi manajer keuangan internasionalnya perusahaan Amerika itu. Jadi jangan gitu ya sebenarnya berkonflik dengan negara-negara lain. Ya, karena kita itu negara itu juga perlu membangun hubungan yang baik dengan negara lain. Untuk apa? Ya menambah devisa, ya, menambah partner bisnis ya. Terus kemudian juga untuk supaya hubungan antar dua negara atau lebih ini juga baik, itu perlu dijaga. Justru yang berbau politik ini juga keras ya. Bisa pemboikotan produk, misalkan kan ngeri ya. Seperti yang kemarin kasusnya yang Presiden Prancis ya, teman-teman mungkin masih ingat, yang ada gambarnya Nabi Muhammad, itu mungkin yang pernah viral beberapa bulan yang lalu. Nah itu kan sampai pada pemboikotan produk. Nah itu nggak boleh itu terjadi tuh seharusnya. Kalau kita belajar manajemen keuangan internasional, ya itu akan dampak ke keuangan perusahaan itu mau nggak mau.
Hanya karena hal-hal yang berbau sara ya sebenarnya, berbau agama ini kan sangat sensitif. Apalagi di negara-negara Islam ya, itu sangat sensitif sekali. Ini setidaknya 3 resiko internasional yang perlu diperhatikan di dalam bisnis internasional ya. Kalau ingin bisnisnya itu bertahan atau berlangsung pada jangka panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan pertama ya, sesi 1 tentang ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Terima kasih.